komentar dari Pak Imam dulu untuk gambaran nanti monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail al-umratu bainal umrati kaffaratun lima bainahuma al-hadis atau kama qala wa qala aydan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah al-hadis atau kama qala wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Al-ayah. Amma ba'du. Para ulama wa akhussu bidzikri pondok pesantren Al-Hanana Kiai Muflihun yang kami takwimi, juga Kiai Haji Sabirin yang kami hormati, para duyufullah tamu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghadiri ke Ponpes Al-Hanana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini adalah acara manasik sekaligus praktek tawaf dan sa'i dan sebagainya. Namun perlu diketahui, kata Allah barusan, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Faman farada fihinna al-hajja, barang siapa yang telah melaksanakan haji atau umrah, kalau kepingin umrahnya jadi umrah sesuai dengan sabda Rasulullah, bisa menghapus dosa-dosa kita, maka pertama kata Allah, la rafas. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah pun juga oleh orang-orang lain. Seperti Bapak Ibu nanti setelah di Mekah umpamanya atau sebelum berangkat mengatakan hal-hal yang bikin sakit pada orang lain, itu tidak boleh, bisa menyebabkan umrahnya tidak makbul, juga hajinya tidak makbul. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diantaranya wala jidalah, bagi orang yang melaksanakan haji atau umrah khususnya, wala jidala fil hajj, dan tidak boleh berlomba-lomba untuk mencari kemenangan. Itu di dalam haji dan umrah. Umpamanya ketemu di situ, umpamanya ke pintu Ka'bah,
pintu Ka'bah itu ada di sebelah utara. Satunya bilang enggak, itu di timur umpamanya. Sampai bertengkar, sampai cekcokan, sampai ini, itu menunjukkan nanti bisa menyebabkan umrah kita tidak sampai pada tingkatan hadis al-umratu bainal umrati kafaratun lima bainahuma. Bisa menyebabkan tidak sampainya pada hadis, tidak artinya tidak bisa menghapus dosa-dosa kita. Karena kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan umrah satu kali pertama, terus nanti ziarah umrah lagi, maka dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lama, dosa-dosa semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tapi ada satu keterangan lagi dalam Al-Quran disebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in ukhsirtum famastaysara minal hajj wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Sempurnakanlah haji kamu, sempurnakanlah umrah kamu lillahi, hanya karena semata-mata karena Allah. Mafhum mukhalafahnya ini bersangkutan dengan niat. Jadi kita umrah, kita haji umpamanya, luruskan niat kalian. Luruskan niatnya hanya semata-mata karena Allah. Itu insya Allah tercapai pada al-umrah bainal umrati kafaratun lima bainahuma. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya summa yasiru bi husnin niyyati bil a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah wa yusiru bi a'malid dunya bisu'in niyyah. Itu kata ulama di kitab Ta'limul Muta'allim. Banyak dari orang yang beramal, banyak dari orang yang bekerja, yang mana bentuk pekerjaannya, bentuk amalnya itu berupa a'malid dunya, berupa pekerjaan dunia, di antaranya nyangkul, perbuatan pekerjaan dunia, nyuci piring pekerjaan dunia, ya kan? Ngantor pekerjaan, di toko pekerjaan dunia. Wa yusiru a'mal al-akhirah di husnin niyyah. Tapi pekerjaan itu bisa berubah menjadi pekerjaan yang menuju ke akhirat. Pekerjaan itu bisa berubah menjadi pekerjaan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baiknya atau bagusnya niat. Maka kita insyaallah tujuan kita umrah hanya semata-mata karena mendapat ridha dari Allah, ya, semata-mata hanya karena panggilan dari Allah, tidak karena kepingin dipanggil Pak Haji yang mau haji, ya. Dia tidak disanjung oleh tetangga, ya kan? Kalau begitu tujuannya, maka yang didapat kita adalah mendapat di dunia. Itu kata alim ulama yang disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Juga kita ini cuman kadang bisa terkenal di dunia. Karena ada juga ulama mengatakan begini, banyak dari orang, dari manusia, kamim masyhurin, ya, dalam kita bicarakan kamim masyhurin finnas masyhulun indallah, bukan kamim masyhurin finnas la qimata lahu indallah. Banyak orang yang terkenal, yang dikenal, yang disanjung di dunia,
tapi la qimata lahu indallah, tidak harganya nanti di akhirat menurut Allah Subhanahu wa taala. Juga ada lagi, kam min masyhurin fil ardi majhulun bis sama. Banyak dari orang-orang atau manusia yang masyhur, terkenal menurut manusia, terkenal di bumi, terkenal di dunia, majhulun bis sama, tapi di langit tidak masyhur, tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tujuan haji, tujuan umrah, maka harus dibulatkan niatnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya menyebut Pak Kiai Mahruz, disebut pembimbing yang begitu pengalaman, begitu hebat. Seumur saya ini mulai kecil sampai sekarang, baru sekarang ini dipanggil Pak Kiai Mahruz, ya kan? Masalahnya saya anak petani, anaknya orang kecil. Namun alhamdulillah saya sering ditarik oleh pimpinan Aisyah di Mekahnya, juga di Madinahnya, sering disuruh mewakili membimbing jemaahnya. Saya sampai nanya, kenapa sih kamu nyuruh saya terus? Saking kenapa? Saking kamu tuh bisa disuruh-suruh, disuruh ke sana saya mau, disuruh ngangkat koper mau, disuruh ini saya mau. Memang sudah pekerjaan saya, sudah tugas dari saya. Semoga Bapak Ibu nanti di Mekahnya, juga di Madinahnya bisa ngumpul lagi bersama saya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, kita ini sebelum berangkat ke tanah suci nanti, insya Allah ada pertemuan lagi. Dan nanti perjalanannya akan diterangkan waktu itu, bahwa tanggal sekian kemudian menuju ke sana, menuju ke sini, insya Allah. Namun kalau ada pertemuan, ya, kalau ada pertemuan atau pengumuman atau pengajian, maka semuanya kalau kepingin ingat pada pengajian tersebut, kalau kepingin ingat pada pertemuan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, tiga hal itu harus ngumpul. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kepingin ingat, kepingin hajinya mabrur, ya, kepingin umrohnya mabrur, setiap nanti kalau umumnya berangkat biar nggak nyasar, biar ngumpul sama teman-temannya, 3 hal itu harus diikuti. Dalam ayat Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a fa huwa syahid. Kata Allah, sesungguhnya musyawarah, pengajian, pertemuan, perkumpulan dan sebagainya, kita bisa mendapat itu kalau 3 hal ini dimiliki, kata Allah. Pertama, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mempunyai hati. Musyawarah seperti ini, kalau hatinya di luar enggak normal, enggak fokus ya. Tapi orangnya di sini tapi hatinya di mana-mana. Bukan lagi ngaji tapi udah pikirannya sudah kemana-mana, itu namanya enggak fokus, bahkan enggak bisa mendapat apa yang telah diterangkan dalam pengumuman tersebut. Nanti juga sama. Walaupun kita sampai ke Mekah, 3 hal ini harus dimiliki. Dan nomor 2, di au al-qasam, liman kana lahu qalbun au al-qasam, harus telinga mendengarkan. Maaf ya, harus telinga mendengarkan. Katanya ya, pengumuman begitu dari Aisyah, besok ada sekitar ke Arafah, Musdalifah, Mina dan sebagainya. Di waktu keterangan kayak ini tidak dengar. Apakah ngomong ini.
akhirnya ketinggalan bis, ya kan? Jadi hati-hati. Yang nomor 3, bahwa syahid, jangan tidur. Syahid artinya menyaksikan. Kalau sudah menyaksikan 3 hal ini ngumpul, insya Allah kita sukses, insya Allah kita sportif dalam perjalanan. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti untuk larangan-larangannya insya Allah nanti di luar bentar lagi ya akan diterangkan. Untuk gimana rukun umrohnya insya Allah nanti ada gambar di luar ini prakteknya di situ. Namun perlu diketahui di dalam umrah wa atimul hajj wal umrata lillah fa in ukhsirtum famastaysara minal hajj. Jikalau bapak ibu ini ingin diringkas umrohnya dan hajinya, maksudnya yang harus diringkas begini, umpamanya bapak ibu ini melanggar hukum yang telah tertera dalam kitab. Di dalam umrah kita melanggar, di dalam tawaf dan sa'i atau pakaian melanggar, famastaysara minal hajj, maka kita akan ditebus dengan bayar haji fidyah. Semoga Bapak Ibu nanti kalau sudah melaksanakan umroh ya, umroh semoga enggak ada yang melanggar, semoga umrohnya bagus sesuai dengan pekerjaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Famastaysara minal hajj, apa hadirnya? Ya kalau enggak terlalu parah bayar sedekah. Pertama puasa. Puasa kalau haji salah satu fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. 3 hari puasa di Mekah dan 7 hari ketika pulang ke Indonesia. Bisa lagi memilih lagi bayar haji. Itu bayar fidyah. Fidyah itu memberi makan secukupnya 7 orang selama 7 hari di 7 kali berturut-turut. Umpamanya bapak ibu waktu berpakaian ihram umpamanya dan bapaknya memakai pakaian yang berjaya, tidak boleh kan? Pakai celana dalam umpamanya tidak boleh. Itu harus bayar fidyah atau haji. Kalau kepingin hajinya, umrahnya itu sempurna, harus dibayar dengan itu. Ada an-nusuk, terakhir nusuk. Faman kana minkum maridan aw fi adan min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Yang dinusuk itu, yang dimaksud nusuk adalah ibadah memotong kambing. Itu kalau sampai pada tingkatan ke situ terakhir, itu yang paling berat itu memotong kambing. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mari kita hati-hati di dalam berpakaian ihram nanti, jangan sampai kita melanggar hal-hal yang dilarang di dalam berpakaian ihram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf bahasanya, bahasa saya juga bahasa Jawa nggak paham ya. Bahasa Banyumas ini saya nggak paham. Sempat kemarin rika sampai nanya ke Pak Kiai Mobilikun. Pak Kiai Mobilikun itu rika siapa Pak Kiai? Rika itu sempian atau Masya Allah disangkanya yang namanya rika mulai tadi itu disangka nama orang. Kok rika mulu yang dibahas. Ternyata yang namanya rika itu bahasanya antum atau dengar, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Masih sehat? Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nanti setelah kita sampai pada Jeddah, kita baru berpakaian ihram. Karena sekarang berpakaian ihram itu boleh di Jeddah, boleh disepakati ulama ya, boleh di atas, di langit.
Ya, boleh di atas pesawat, boleh setelah turun di bandara. Nah, ketika kita telah memakai pakaian ihram udah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha, saya niat umrah dengan berpakaian ihram lillahi ta'ala, maka semua yang dilarang berpakaian ihram itu telah berjalan. Tidak boleh menjatuhkan rambut sedikit pun, tidak boleh. Tidak boleh juga memakai wangi-wangian, tidak boleh. Juga tidak boleh lakinya menutup kepala. Yang banyak yang tidak tahu, apalagi musim dingin ya, kepalanya ditutup dengan kain ihramnya. Itu hati-hati, tidak boleh. Biar umrah kita ini jadi umrah yang makbul, umrah kita jadi umrah yang mabrur. Disebutkan juga dalam Al-Quran, faman kana minkum maridun aw bihi adzan min ra'sihi, barang siapa yang melaksanakan umrah kemudian dia sakit, aw bihi adzan min ra'sihi, atau menaruh sesuatu di atas kepala. Min ra'sihi bukan min ra'siha. Min ra'siha, ha itu atap, ha itu majmuu dhamir, damirnya ke perempuan. Mirrasihi majmuu dhamirnya ke laki-laki. Makanya khusus laki-laki. Au bihi adan mirrasihi, atau orang tersebut menaruh sesuatu di atas kepala dengan pakaian ihram atau baju lain atau apa, maka itu termasuk pelanggaran juga, harus membayar fidyah, ayo membayar sedekah atau nusuk. Itu yang dibutuhkan dari harus diingatkan kita tentang larangan-larangan yang dilarang dalam berpakaian ihram. Kalau semuanya telah sempurna, insya Allah umrah kita, haji kita itu sampai pada tingkatan hadis atau Al-Quran yang telah jadi bimbingan bagi kita, bagi umat Islam. Karena Bapak Ibu perlu tahu ya, orang itu di dunia, apalagi manusia, ya, apalagi manusia itu semua punya buku panduan, ya, buku panduan. Ibu beli mobil, di dalamnya ada buku benar ya. Beli motor baru ada buku panduan. Dalam buku disebut setiap kalau mobil tidak boleh radiatornya kurang air, apalagi tidak ada airnya. Terpaksa tidak ada airnya, dibawa dipakai terus, maka mobilnya rusak. Semua motor juga ada panduannya. Manusia, Abdullah, orang Islam khususnya itu mempunyai buku panduan, yaitu Al-Quran dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau kita hidupnya sempurna, jikalau kalian nanti di akhirat kepingin sempurna, kepingin selamat dari siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jangan melewati buku panduan-panduan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa Al-Quran, juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu keterangan, kunu kal yadzain wa la takunu kal udunain. Berbuatlah kalian kebaikan, bertingkah lakulah kalian kepada orang lain, kalian dain seperti tangan dua. Maksudnya disuruh kompak, ya. Maksudnya kalian dain sama dengan tangan dua. Tangan dua gimana? Kunu kal yadzain wa la takunu kal udunain. Seperti tangan dua ini selalu kompak. Yang kiri gatal juga oleh yang kanan. Yang kanan kena pisau, dipijitin oleh yang kiri. Selalu kompak. Maka kita ini kalau kompak dengan tetangga harmonis, apalagi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takunu kal udunain.
Dan jangan kalian mengikuti undang-undang atau mengikuti akhlaknya telinga yang dua. Gimana telinga yang dua? Yang kanan sakit malah diinjak oleh yang kiri gini kan, ya kan? Yang kiri sakit malah diketawai oleh yang kanan. Tidak ada gotong royong antara kanan dan kiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Ya Rabbi shalli wa sallim ala nabi khairil anam. Zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Masalah perjalanan nanti tentang apa ziarah ke kota ini, ziarah biasanya kan diterangkan juga di sebelum berangkat ya. Namun saya kira waktunya ini nggak cukup. Insya Allah nanti kalau sudah di Mekah dan di Madinah diadakan pertemuan lagi di situ, biasanya musyawarah itu besok ziarah ke Indonesia ini sambil diisi dengan perjalanan tersebut yang akan menerangkan perjalanan yang akan kita jalani di kota Mekah. Pokoknya mau ke Jabal Rahmah namanya ya. Jadi di mobil dari Mekah, dari Haram menuju Jabal Rahmah itu terakhir. Jadi terangkan di situ. Jabal Rahmah, perjalanan kita adalah menuju ke Jabal Rahmah. Apa Jabal Rahmah tersebut? Di situ adalah tempat pertemuan Siti Hawa dan Nabi Adam waktu dia dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan 200 tahun berpisah. Semua diterangkan semua. Jabal Tur, Jabal Nuh juga insya Allah kita akan terangkan di bis, karena di sini mungkin waktunya tidak memadai. Kenapa dia sampai diusir oleh Allah dari Mekah, dari dari Ka'bah, dari surga? Kenapa? Karena dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, langsung diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, diturunkan yang Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Kalau Nabi Adam ada yang mengatakan di India. Hanya karena melanggar satu kali aja udah mendapat siksaan seperti itu. Kalau kita medisnya melanggar beberapa kali enggak ada siksaan, tapi nanti ditabung, nanti di akhirat kalau udah mati baru diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Namun insya Allah karena kesemangatan kita untuk melaksanakan haji umrah, kesemangatan kita akan mengejar janji-janji Rasulullah SAW. Barang siapa yang melaksanakan umrah pertama dan umrah kedua kalinya, maksudnya ya, Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad akan menghapus dosa-dosa orang yang melaksanakan umrah tersebut. Amin. Semoga Bapak Ibu enggak sia-sia dosa-dosanya kemarin dulu bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya kita melaksanakan umrah atau melaksanakan haji. Itu harapan kita, semoga menjadi makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat yang pertama tadi tentang ziarah-ziarah kita akan bicarakan nanti, cuma satu aja nih ya. Kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa sampai diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga? Karena dia kalah
pada godaan setan atau iblis yang selalu menggoda pada keduanya. Iblis itu asalnya asalnya di surga, baik. Iblis asalnya di surga. Namun karena kesombongan iblis karena kesombongannya maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak suka bagi orang yang sombong. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di waktu Allah memerintahkan pada semua makhluk, semua manusia, semua malaikat harus sujud memuliakan kepada Nabi Adam. Ada satu illa iblisa aba, kecuali iblis yang tidak mau, tidak patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda ilaih? Kenapa iblis kamu tidak mau untuk sujud kepada Nabi Adam? Kenapa iblis kamu tidak mau diperintah untuk memuliakan Nabi Adam? Dijawab oleh iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya tidak pantas ya Allah. Saya tidak pantas ya Allah sujud kepada Nabi Adam. Saya lebih tua, saya lebih mulia, saya lebih berharga daripada Nabi Adam. Saya tidak mau kalau saya disuruh sujud kepada Nabi Adam. Semua itu musuhnya Allah. Makanya ada satu keterangan, wal kibriya'u li rabbina sifatun bi. Sifat sombong itu hanya dimiliki oleh saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis itu dapat izin dari Allah untuk menggoda kita. Qala khruj minha mad'uman madkhura, kata Allah. La man tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Iblis, qala khruj minha mad'uman madkhura. Keluarlah kamu dari surga itu. Keluarlah kamu dari surga. Saya tidak mau melihat kamu. Saya tidak suka kamu menempati surga itu. Iblis sudah menempati di surganya Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, karena dia tidak mau diperintah-perintah, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mimpi surga aja belum. Ya, belum. Sama dengan saya, kalau belum enggak pernah di surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini waktunya agak itu ya, udah siang di duhur. Insya Allah kalau ada pertemuan lagi nanti mungkin di Mekah nanti saya keterangan-keterangan tentang perjalanan haji umrah di Madinahnya, juga ziarah-ziarahannya akan diterangkan lagi nanti di bis kalau sampai Mekah. Mungkin untuk tahap yang terakhir ini kan, untuk terakhir kalinya nanti manasik, mungkin saya sudah berangkat ke kota Mekah. Mudah-mudahan kita selamat, didoakan doanya ya. Kita insyaallah nanti menuju ke ngurusin visanya. Mudah-mudahan keluar dan mudah-mudahan selamat sampai ke Mekah, nggak ada tindakan apapun. Amin Allahumma amin. Biar kita ketemu nanti di Mekah, umrah bersama, tawaf bersama, sa'i bersama di kota Mekah. Amin Allahumma amin. Perlu diketahui, ini mari kita menuju ke tempat mikot. Anggap aja mikotnya di sini ya. Mikot turun dari pesawat, langsung ngambil mikotnya di luar. Ya. Sebenarnya mikot itu disunatkan kita sholat 2 rakaat. Namun di sini udah nggak apa-apa kita praktekkan ya. Habis dari mikot, kita langsung muter di Ka'bah, ya kan? Mari siap-siap keluar ya. Ada mengikutinya ya? Ada. Karena panas kita aja ya, panas masalahnya.
Satu. 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Oh iya. Bangunan itu kan tempat mikot ya. Mikot. Agak ke situ perempuan agak ke situan ya. Jadi ke belakang. Satu. Oke. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kita ini sebelum mengambil mikot, ya, kita harus mempunyai wudu dulu ya. Berwudu nanti wudhunya kalau ke Mekah, rutenya kalau ke Mekah duluan, wudhunya di Jeddah ya. Setelah kita wudhu, kita sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat 2 rakaat namanya sholat ihram. Usalli sunnatal ihram rakataini lillahi ta'ala. Saya niat 2 rakaat buat ihram karena